Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Lena, SK AMDPK, SKM MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah akreditasi dan manajemen resiko. Di sini, perkenalkan nama saya Akila Shinta Dewi dengan NIM P206-307-10-2002 akan menyampaikan hasil analisa kelengkapan dokumen rekam medis kasus faringitis. Untuk kasusnya yaitu faringitis bulan Maret 2021, bangsal umum cendrawasih, jumlah berkas yang dianalisa yaitu 30 dokumen rekam medis. Selanjutnya, komponen analisa. Untuk identifikasi meliputi nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, dan alamat. Untuk laporan yang penting meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa utama, diagnosis komplikasi, tanggal masuk, tanggal keluar, dan resume medis. Untuk autentifikasi meliputi nama terang dokter, tanda tangan dokter, dan keadaan keluar pasien. Untuk pendokumentasian yang benar meliputi cara penulisan, cara pembetulan kesalahan, dan singkatan. Yang pertama yaitu identifikasi. Di sini ada tabel identifikasi yaitu untuk nomor rekam medis lengkap 70%, tidak lengkap 30%, tidak ada 0%. Nama pasien lengkap 70%, tidak lengkap 30%, tidak ada 0%. Jenis kelamin lengkap 70%, tidak lengkap 30%, tidak ada 0%. Tanggal lahir lengkap 70%, tidak lengkap 30%, tidak ada 0%. Untuk umur lengkap 70%, tidak lengkap 30%, tidak lengkap 0%. Alamat lengkap 43,33%, tidak lengkap 56,67%, tidak lengkap 0%. Ini untuk tampilan grafik identifikasi pada bulan Maret 2021 untuk kasus faringitis. Untuk interpretasi dari hasil grafik yang tadi, diperoleh secara garis besar komponen identifikasi pada kasus faringitis menunjukkan tingkat kelengkapan yang stabil pada item nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, dan umur, yaitu lengkap sebanyak 21 dokumen rekam medis, 70%, sedangkan pada dokumen rekam medis yang tidak lengkap sebanyak 9, 30%. Secara kecenderungan terlihat penurunan terendah khususnya pada item alamat pasien yaitu lengkap 13 DRM 43,33%, sedangkan dokumen rekam medis yang tidak lengkap yaitu 17 sekitar 56,67%. Hal ini disebabkan karena item alamat pasien tidak seluruhnya terisi di dokumen rekam medis secara lengkap. Maka bagi petugas medis perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya alamat yang lengkap pada pasien agar tidak menyebabkan kekeliruan identitas pasien tersebut. Untuk usulannya yaitu mengingatkan petugas medis khususnya petugas PMIK untuk lebih meningkatkan kualitas pengisian rekam medis pasien terutama pada item alamat pasien. Yang kedua yaitu laporan penting. Di sini ada tabel dari laporan yang penting, yaitu anamnesa lengkap 100%, tidak lengkap 0%, tidak ada 0%. Untuk pemeriksaan fisik lengkap 90%, tidak lengkap 10%, tidak ada 0%. Diagnosa utama lengkap 100%, tidak lengkap 0%, tidak ada 0%. Diagnosis komplikasi lengkap 73,33%, tidak lengkap 26,67%, tidak ada 0%. Untuk tanggal masuk, lengkap 86,67%, tidak lengkap 13,33%, tidak ada 0%. Tanggal keluar yaitu lengkap 63,33%,
tidak lengkap 36,67%, tidak ada 0%. Untuk resume medis lengkap 90%, tidak lengkap 10%, dan tidak ada itu 0%. Berikut grafik laporan yang penting pada bulan Maret tahun 2021 untuk kasus faringitis. Dilihat di sini untuk yang biru itu persentase persen untuk lengkap, dan yang orange itu untuk persentase persen tidak lengkap, serta yang warna ungu itu persentase persen tidak ada. Di sini dilihat yang paling tinggi yaitu diagnosa utama dan anamnesa, hampir 100%, malah 100% untuk lengkapnya. Kita lihat selanjutnya itu interpretasi dari grafik tersebut, yaitu secara garis besar komponen laporan yang penting pada kasus faringitis menunjukkan tingkat kelengkapan yang tinggi pada item anamnesa dan diagnosa utama, yaitu lengkap sebanyak 30 DRM atau 100%, dan tidak ada dokumen rekam medis yang tidak lengkap. Secara kecenderungan terlihat penurunan terendah khususnya pada item tanggal keluar, yaitu lengkapnya itu 19 dokumen rekam medis, yaitu 63,33%, sedangkan dokumen rekam medis yang tidak lengkap itu ada 11, sekitar 36,67%. Hal ini disebabkan karena item tanggal keluar pasien tidak seluruhnya terisi di dokumen rekam medis secara lengkap. Maka bagi petugas medis dan dokter perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pengisian tanggal keluar yang lengkap pada pasien. Contohnya agar tidak mengganggu proses pelaksanaan klaim BPJS. Untuk usulannya yaitu mengingatkan petugas medis dan dokter untuk lebih meningkatkan kualitas pengisian dokumen rekam medis pasien, terutama pada item tanggal keluar. Selanjutnya yang ketiga yaitu autentifikasi atau tanda tangan dan nama terang. Lalu di sini ada tabel autentifikasi, nama tanda tangan, dan nama terang. Untuk nama terang dokter, persentase lengkap maksud saya 73,3%, tidak lengkap 26,67%, tidak ada 0%. Untuk tanda tangan dokter, persentase lengkap 56,67%, tidak lengkap 43,33%, tidak ada 0%. Lalu keadaan keluar pasien lengkap 83,33%, tidak lengkap 16,67%, dan tidak ada 0%. Ini untuk tampilan grafik autentifikasi pada bulan Maret 2021 pada kasus faringitis. Di sini bisa dilihat keadaan keluar pasien yaitu yang tertinggi yaitu sekitar di sini yang paling tinggi sekitar 83,33% untuk keadaan keluar pasien. Selanjutnya, interpretasi. Secara garis besar, komponen autentifikasi, tanda tangan, dan nama terang pada kasus faringitis menunjukkan tingkat kelengkapan yang tinggi pada item keadaan keluar pasien, yaitu lengkap sebanyak 25 DRM, 83,33%, sedangkan DRM yang tidak lengkap yaitu 5, 16,67%. Secara kecenderungan terlihat penurunan terendah khususnya pada item tanda tangan dokter, yaitu lengkap 17%, lengkap yaitu 17 dokumen rekam medis, sekitar 56,67%, sedangkan DRM yang tidak lengkap yaitu 13, 43,33%. Hal ini disebabkan karena item tanda tangan dokter tidak seluruhnya terisi di dokumen rekam medis secara lengkap. Maka bagi dokter perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pengisian tanda tangan dokter yang lengkap pada pasien. Contohnya agar tidak mengganggu proses pelaksanaan klaim BPJS, serta demi tercapainya pelayanan yang maksimal. Usulannya yaitu mengingatkan dokter untuk lebih meningkatkan kualitas pengisian rekam medis pasien, terutama pada kelengkapan item tanda tangan dokter. Seharusnya dokter laksanakan tugas dan profesionalnya sebagai dokter.
Selanjutnya yang keempat yaitu pendokumentasian yang benar. Di sini tabel pendokumentasian yang benar, ada cara penulisan, cara pembetulan kesalahan, dan singkatan. Untuk cara penulisan, presentase benarnya yaitu sekitar 60%, tidak benarnya 40%, tidak adanya 0%. Lalu cara pembetulan kesalahan benarnya itu presentasinya sekitar 66,67%, tidak benarnya 33,33%, lalu tidak adanya 0%. Untuk singkatan, persentase benar 83,33%, persentase tidak benar 16,67%, lalu tidak ada 0%. Grafik pendokumentasian yang benar pada bulan Maret 2021 pada kasus faringitis. Di sini dilihat yang paling tinggi yaitu singkatan, dan yang terendah di sini cara penulisan. Untuk lengkapnya, secara benar. Untuk tidak benarnya itu yang paling tinggi cara penulisan, dan paling singkatnya itu paling rendahnya singkatan. Interpretasi. Pada grafik yang sudah ditampilkan tadi, secara garis besar komponen pendokumentasian yang benar pada kasus faringitis menunjukkan presentasi yang tinggi pada komponen singkatan, yaitu benar sebanyak 25 DRM, 83,33%, sedangkan DRM yang tidak benar yaitu 5, 16,67%. Secara kecenderungan terlihat penurunan terendah khususnya pada cara penulisan yaitu benar 18 DRM 60%, sedangkan DRM yang tidak benar 12 40%. Hal ini disebabkan karena cara penulisan dokter kurang jelas sehingga kurang terbacanya oleh petugas medis lainnya, serta kurangnya ketelitian petugas dalam membaca tulisan dokter. Maka bagi petugas medis dan dokter perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pengisian cara penulisan yang benar dan jelas pada pasien agar terbaca oleh semua petugas medis. Usulannya, mengingatkan petugas medis dan dokter perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pengisian cara penulisan yang benar dan jelas. Selanjutnya, di sini pembandingan rata-rata yang terakhir. Untuk tabelnya sebagai berikut. Di sini untuk identifikasi persentase lengkap atau tidak benarnya yaitu lengkap atau benarnya yaitu 65,56%, lalu persentase tidak lengkap atau tidak benarnya yaitu 34,44%, untuk tidak adanya 0%. Pada laporan yang penting, persentase lengkap atau benar 86,12%, persentase tidak lengkap atau tidak benar 13,88%, lalu untuk tidak adanya itu 0%. Pada autentifikasi, persentase lengkap atau tidak lengkap atau benarnya yaitu 71,11%, tidak lengkap atau tidak benarnya 28,89%, lalu untuk tidak adanya 0%. Pada dokumentasian yang benar, persentase lengkap atau benarnya yaitu 70%, persentase tidak lengkap atau tidak benarnya yaitu 30%, dan tidak adanya yaitu 0%. Ini untuk tampilan grafik perbandingan rata-rata bulan Maret pada tahun 2021 kasus faringitis. Yang paling tinggi yaitu untuk lengkap atau benarnya pada laporan penting, dan untuk tidak lengkap atau tidak benarnya ada laporan penting yang paling rendah. Lalu, interpretasi dari grafik tersebut. Berdasarkan dari grafik perbandingan rata-rata di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengisian kelengkapan dokumen rekam medis untuk komponen yang mendapatkan presentase tertinggi yaitu laporan penting sebesar 86,12%, sedangkan persentase terendah yaitu komponen identifikasi sebesar 65,56%. Dari komponen-komponen yang dianalisis, belum ada yang 100% lengkap. Masih perlu perbaikan lagi untuk sistem pengisian dokumen rekam medis karena kelengkapan dokumen rekam medis sangat penting sehingga petugas medis dan petugas medis lainnya perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pengisian dokumen rekam medis pasien.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.